Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi, yaitu materi kelas 10 di bab 2. Nah, sebelum kita berlanjut ke slide berikutnya, coba amati terlebih dahulu gambar yang ada di bawah ini ya. Dan adapun kompetensi dasar terkait materi ini yang pertama yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, adapun selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi ini berdasarkan bahasannya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu berdasarkan ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mulai dari ekonomi klasik dulu ya. Masalah pokok ekonomi klasik ini merupakan bahasan teori ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana. Apa saja sih masalahnya? Nah, yang pertama adalah masalah produksi. Masalah produksi ini berhubungan dengan produksi barang. Saya beri contoh misalnya, saya adalah seorang pengusaha roti. Masalah produksi yang muncul adalah bagaimana cara memproduksi roti itu atau jenis roti apa yang akan saya produksi, serta siapa yang akan mengkonsumsi dari roti yang saya hasilkan, serta bahan-bahan apa saja yang harus saya gunakan, tenaga seperti apa yang harus saya pakai agar produksi roti itu berjalan dengan efisien. Nah, masalah itu tadi terkategorikan terhadap masalah produksi. Ketika saya sudah mampu menyelesaikan masalah produksi, masalah selanjutnya yang muncul adalah distribusi. Distribusi ini merupakan masalah yang berhubungan dengan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Apakah roti yang sudah saya hasilkan akan saya jual dengan cara seperti apa? Haruskah saya jual dengan keliling? Atau saya jual dengan membuka kedai? Nah, masalah-masalah seperti ini terkategorikan ke dalam masalah distribusi, yaitu penggunaan alat angkut agar barang yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Setelah masalah distribusi ini terpecahkan, maka muncullah masalah selanjutnya yaitu konsumsi. Nah, konsumsi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Apakah barang yang sudah saya hasilkan bisa dibeli konsumen yang saya tuju benar-benar dikonsumsi dengan alat yang sudah saya gunakan tadi untuk mendistribusikan roti saya, apakah konsumen bisa membelinya? Apakah harganya mampu terjangkau oleh konsumen? Sehingga masalah itu merupakan dikategorikan ke dalam konsumsi. Jadi, masalah pokok ekonomi klasik ini membahas mengenai materi produksi, materi distribusi, dan materi konsumsi. Nah, baiklah, dan adapun menurut aliran modern ini terdiri dari 3 juga ya. Nah, yang pertama adalah masalah what, yaitu barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya karena tidak semua barang dapat diproduksi, sehingga produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi. Apakah akan memproduksi makanan, pakaian, atau minuman. Kemudian menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, sehingga masalah ini menyangkut sumber daya yang dimiliki. Adapun masalah selanjutnya yaitu how. Bagaimana barang atau jasa diproduksi? Masalah ini berkaitan dengan pertanyaan-pernyataan yang berhubungan dengan proses produksi.
Misalnya, bagaimana proses produksi dilakukan, siapakah yang melaksanakan proses produksi, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Pertanyaan tadi itu dimaksudkan agar proses produksi berjalan dengan efisien. Dan adapun masalah yang ketiga yaitu for whom. Untuk siapa barang atau jasa diproduksi, siapa yang harus menikmati, dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat. Nah, produsen harus menentukan siapa yang akan menikmati barang atau jasa tersebut. Baiklah, saya beri contoh nih. Misalnya, saya adalah calon pengusaha di bidang kuliner. Masalahnya, barang atau jasa apa yang akan diproduksi? Misalnya, saya bingung, apakah saya akan memproduksi kue kering atau akan memproduksi roti? Nah, seperti itu kemudian saya sudah memutuskan solusinya yaitu dengan memproduksi kue kering karena hal ini berhubungan dengan masa kadaluarsa yang lebih lama. Setelah saya dapat memutuskan masalah yang kedua, muncul yaitu how, bagaimana cara memproduksi kue kering tersebut, apakah membuat dengan cara manual ataukah dengan menggunakan mesin. Nah, untuk masalah yang kedua ini, saya sudah memutuskan solusinya, yaitu dengan menggunakan tenaga manual, karena berhubungan dengan modal yang saya miliki. Kemudian setelah itu, muncullah masalah yang ketiga, yaitu for home. Apakah kue kering yang saya buat ini nanti akan saya jual pada golongan menengah ke atas dengan konsekuensi kue saya ini menjadi mahal karena ada barang ataukah saya jual berdasarkan saja sehingga kue kering saya mudah terjangkau karena harganya murah. Nah, masalah ini masuk ke dalam kategori for whom. Untuk siapa kue yang saya hasilkan, saya jual pada siapa. Nah, itu adalah masalah yang ketiga. Nah, pemecahan masalah ekonomi tadi seperti what, how, dan for whom itu sangat tergantung sekali ya dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Nah, pada kali ini akan saya perkenalkan jenis-jenis sistem ekonomi yang biasanya diterapkan pada suatu negara. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, merupakan sistem ekonomi dasar yang kebanyakan bergerak di bidang pertanian dan yang berhubungan dengan alam. Dan yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini pemerintah sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan perekonomian direncanakan dan diatur oleh pemerintah pusat. Dan adapun yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah sebatas mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Nah, adapun yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana melibatkan pemerintah dan swasta secara berimbang. Pemerintah dan swasta bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, untuk lebih detail tentang sistem ekonomi ini akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, kurang lebih seperti itu ya terkait materi pembahasan kita hari ini. Paham kan? Nah, sampai pula kita pada penghujung pertemuan. Jangan lupa pelajari terlebih dahulu ya materi tentang sistem ekonomi yang bisa kalian pelajari dari berbagai karena sistem materi ekonomi tersebut sangat berkaitan dengan materi hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.